Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprila Selva Nurrahma, NPM 1021961 dari kelas C3 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5 yang saya buat untuk memenuhi salah satu penugasan ujian tengah semester 5 mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai kalamullah. Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni yang pertama lafaz yaitu ucapan, yang kedua murakkab yaitu tersusun, yang ketiga mufid yaitu memberi faidah, dan yang keempat yaitu bil wad'i dengan sebuah tujuan. Dalam kitab Jurumiyah, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Adapun proses turunnya Al-Quran yaitu yang pertama, Al-Quran turun langsung secara sekaligus dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, pengumpulan Al-Quran dilakukan yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW ditempuh dengan dua cara, yaitu Al-Jam'u fis Sudur dan Al-Jam'u fis Sudhur. Yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan yang kedua pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya yaitu materi mengenai mukjizat Al-Quran. Secara bahasa, kata mukjizat berarti lemah. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Dalam istilah agama, mukjizat adalah hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya. Menurut ulama, mukjizat adalah perkara yang di luar kebiasaan yang tidak bisa ditandingi, tidak bisa ditiru, dan hanya Allah yang dapat memberikan kepada para nabinya. Adapun syarat-syarat mukjizat yaitu yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah, yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan, yang ketiga, disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah, yang keempat, terjadi karena adanya penentang, yang kelima, seseorang tidak dapat mendatangkan terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Selanjutnya ada unsur mukjizat. Yang pertama yaitu hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang kedua yaitu terjadi atau didapatkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Yang ketiga yaitu mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Yang keempat yaitu tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Adapun macam-macam mukjizat, yang pertama mukjizat hissi yaitu bersifat material, indrawi dan tidak kekal. Yang kedua yaitu mukjizat maknawi yaitu bersifat immaterial, logis dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan. Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, disampaikan secara mutawatir hingga terpelihara aslahahnya. Alasan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur yaitu yang pertama, untuk menguatkan dan meneguhkan, yang kedua yaitu untuk menenangkan hati Nabi ketika turun wahyu, yang ketiga untuk memudahkan dipahami dan dihafal, yang keempat untuk menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran, dan yang kelima yaitu untuk membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu materi mengenai Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Alkitab, tidak ada keraguan padanya dan sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua yaitu petunjuk. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang ketiga yaitu cahaya. Kitab Al-Quran menjadi cahaya penerang bagi pembacanya kelak di liang lahat.
Yang keempat yaitu ruh. Al-Quran diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah sebagai ruh. Yang kelima yaitu obat. Kitab Al-Quran itu sebagai syifa atau obat bagi umat manusia yang biasanya sering digunakan saat ruqyah atau pengobatan tertentu. Yang keenam yaitu kebenaran. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka dari itu jangan termasuk orang yang ragu. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 147. Yang ketujuh yaitu penerangan. Al-Quran sebagai penerangan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedelapan yaitu pelajaran. Sungguh Allah telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, maka ambillah pelajaran di dalamnya. Yang kesembilan yaitu berita gembira. Al-Quran dapat menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesepuluh yaitu Az-Zikra. Sesungguhnya Al-Quran telah dikirimkan, maka harus pula dipelihara. Yang kesebelas yaitu Al-Furqan. Al-Quran sebelum menjadi petunjuk bagi umat manusia, Allah telah menurunkan Al-Furqan, yaitu pembeda yang hak dan yang batil. Yang ke-12 yaitu rahmat. Al-Quran Allah turunkan sebagai pedoman bagi umat manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Selanjutnya yaitu materi mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Manusia sebagai produk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perlu pedoman. Al-Quran adalah buku pedoman bagi umat manusia. Al-Quran juga harus dapat dimengerti dan jangan salah ketika mengambil pesan atau message di dalamnya. Membaca Al-Quran memiliki dua makna, yaitu yang pertama, dengan membaca Al-Quran membuat kita tidak tahu menjadi tahu, dan yang kedua, dengan membaca Al-Quran membuat kita dapat mengetahui, membunyikan, dan juga mengamalkan. Fungsi Al-Quran menurut Allah dan Rasul yang tertulis dalam Quran Surah Al-Isra ayat 9 yaitu, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasul. Al-Quran jika hanya dibacakan sebagai syair dan mantra, maka yang didapat hanyalah kerugian, sehingga Al-Quran harus dapat dipahami dan juga diamalkan. Al-Quran adalah bentangan jalan yang dihamparkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang ingin menuju kepada keriduannya. Cara menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup yaitu dengan cara yang pertama, harus kafah, yaitu sesuatu dikatakan benar bila tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dilanggar. Dan yang kedua yaitu gunakan secara kontekstual, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan yang ketiga yaitu Al-Quran dapat membimbing agar taat pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi segala larangannya. Selanjutnya yaitu materi Ma'rifatul Quran atau fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya bagi umat yang percaya akan kebenarannya. Adapun fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai petunjuk manusia, yang kedua sebagai peringatan dan pembelajaran, yang ketiga sebagai pembenar, yang keempat sebagai pelajaran dan penerangan, yang kelima sebagai pengajaran, yang keenam sebagai petunjuk dan kabar gembira, yang ketujuh sebagai pembanding atau pembeda, yang kedelapan sebagai pembentang atau penjelas, yang kesembilan sebagai tali Allah, yang ke-10 sebagai obat penawar, yang ke-11 sebagai bazikroh atau peringatan, yang ke-12 yaitu sebagai pengawas, yang ke-13 sebagai mukjizat, dan yang ke-14 yaitu sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Pedoman hidup bagi umat manusia yaitu ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip syariat. Yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip syariat yaitu manusia, sosial, ekonomi, musyawarah, hukum perkawinan, hukum waris, hukum perdana, dan hukum antar bangsa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.